alasannya gitu. Nah, wal ayatu muhtamilatun lil ma'nayaini wala nassa yu'ayyinu ahadahuma. Lah ayat ini mencakup terhadap dua makna. Wala nassa tidak ada keterangan yu'ayyinu ahadahuma yang bisa menjelaskan salah satunya. Wa ala tsani dan atas ayat yang kedua, fallamu bi makna ilah, lam bi makna ilah. Pada wa idquna lil malaikati, lamnya itu mengandung arti ilah. Ketika kami berkata ilal malaikati gitu, kepada para malaikat, usjudu gitu, sujudlah kalian jihata Adama, kepada Adam gitu. Faja'aluhu kiblatakum, faja'aluhu maka jadikanlah oleh kalian wahai para malaikat, jadikanlah oleh kalian Adam ini kiblatakum sebagai kiblat kalian. Ya, gitu. Seperti itu kalau dialogkan lafaz usjudu li Adam itu. Lah kemudian apa? Fasajadu, maka sujudlah para malaikat. Ay al malaikatu kullahum ajma'una. Nah, sujudlah seluruh malaikat waktu diperintahkan di situ. Bidalilil ayatil ukhra, dengan dalil ayat yang lain. Lafal khitabu bisujudi li jami'il malaikati ala tahqiq. Ya. Maka khitab perintah sujud dari Allah ini adalah untuk semua malaikat. Ala tahqiq ini menurut kaul tahqiq, pendapat yang investigasi ya, yang pendapat melalui dalil dan sebagainya. Lal malaikatul ladzi taradu banil jannah, semua malaikat yang diperintah oleh Allah itu sujud, bukan malaikat yang pernah diperintah untuk mengusir banul jan, bukan dia. Seluruh malaikat kecuali dia, kelompok itu yang enggak, bukan kelompok yang itu yang disuruh sujud gitu. Illa iblis, kecuali iblis. Qila dikatakan lafaz iblis itu mustaqun min ablasa, iblasan, ablasa yublisu iblasan. Jadi kalau dikatakan kalimat iblis itu tercetak dari lafaz ablasa, af'ala yuf'ilu if'alan, ablasa yublisu iblasan. Artinya apa? Bimakna ya'isa, ya'isa itu. Mengandung arti ya'isa. Ba'isa itu putus asa ya. Iya. Ba'isa itu putus asa ya. Wa hadha huwa ismuhu fil lauhil mahfuz. Nah, nama iblis inilah yang tertulis di Lauhil Mahfuz ya, karena nanti iblis namanya banyak, tapi yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang itu, berarti yang itu yang benar. Karena semua orang yang nama orang di Lauhil Mahfuz itu ada semuanya, semua nama manusia yang ada di muka bumi ini ada di situ. Dan ini nama dia yang asli, iblis. Nah, makanya ada yang mengatakan iblis itu dari kalimat ablasa, yublisu, iblasan. Berarti kalau ada tasrifnya, berarti dia ada kalimat bentuk bakunya gitu. Nah, ini ada faedahnya. Faidatun ay hadi faidah. Qala Ka'bul Ahbar inna iblisa al-la'ina kana khazinal jannati arba'ina alfasanatin. Ini untuk menambah wawasan ya. Ada satu faedah dikatakan bahwasanya Ka'ab al-Ahbar, ini perawi hadis. Ka'ab al-Ahbar mengatakan iblis yang dilaknat itu dulunya kerjaannya menjaga surga itu selama 40.000 tahun.
Dulu kata Ka'ab al-Ahbar, iblis itu tugasnya jagain surga selama 40.000 tahun. Ya. Wa ma'al malaikati tsamanina alfasanatin. Kemudian iblis pernah hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun. 40.000 tahun. Ya. Pernah jaga surga, 80.000 tahun pernah hidup bersama malaikat. Wa wa'adal malaikata isrina alfasanatin. Pernah jadi ustadznya malaikat. Jadi kerjanya nasihatin malaikat selama 20.000 tahun. Coba, dia ustadznya, pemimpinnya deh. Coba, kiai dah ya ustadz. Ya. Ini kata Ka'ab al-Ahbar. Iya kan wa'adun nasihatin. Jadi pernah punya kerjaan menasehati malaikat selama 20.000 tahun. Wa sayyidal karubiyina salasina alfasanatin. Kemudian pernah menjadi pemimpin malaikat karubin. Itu selama 30.000 tahun. Ya. Wa sayyidar ruhaniyina alfasanatin, dan pernah menjadi pemimpin malaikat ruhaniyin selama 1000 tahun. Wa tafa haulal arsy 14 alfasanatin, dan iblis pernah tawaf di aras, memutari aras itu selama 14.000 tahun. Tawaf di aras, pernah tawaf di aras, mengitari aras selama 14.000 tahun. Wa kana ismuhu fi sama'id dunya al-abidu. Iblis namanya di langit dunia itu namanya terkenal adalah al-abid, ahli ibadah artinya. Di langit dunia, langit pertama. Nih, nama iblis di langit pertama namanya al-abid. Wa fi tsaniyati az-zahid. Nama iblis di langit kedua namanya adalah az-zahid, makhluk yang zuhud. Wa fi tsalisati al-arif. Iblis di langit ketiga namanya dikenal al-arif, makhluk yang ma'rifat. Wa fi rabi'ati, dan di langit keempat iblis punya nama al-wali. Coba bayangin, wali. Wa fil khamisati, dan di langit kelima iblis terkenal namanya siapa? At-taqiyyu, makhluk yang takwa. Wa fis sadisati, dan di langit keenam iblis terkenal namanya al-khazin, penjaga. Wa fis sabi'ati, dan di langit ketujuh iblis terkenal namanya Azazil. Nah ini namanya dia nih, Azazil, nama iblis. Wa fil lauqil mahfuz iblisu. Nah sementara di lauqil mahfuz namanya tertulis iblis. Wa huwa, adapun iblis, yaitu ghafilun an akibati amrihi. Iblis itu lalai, lupa dia dari apa? Akibat perintahnya. Lalai itu lupa dari akibat akhir dari perintahnya. Kalau adapun ucapan musannif, perkataan musannif yang berupa huwa abul janni. Huwa, adapun iblis yaitu abul jan, bapaknya jin, abul jinni. Hada ahadu qaulaini. Ya. Jadi iblis adalah bapaknya jin. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat. Ahadul qaulaini. Wasani, adapun pendapat yang kedua, huwa abu syayatin. Pendapat kedua dikatakan iblis adalah bapaknya setan. Itu. Wa abu syayatin, iblis adalah bapaknya setan. Firqatun minal jinni. Nah, disebut bapaknya setan. Setan itu apa? Sekelompok jin, ya. Jadi sekelompok jin, lam yu'min minhum ahadun. Sekelompok jin yang apa? Lam yu'min minhum ahadun, yang salah seorang dari mereka tidak ada yang beriman. Tidak ada yang beriman. Jadi pendapat pertama,
iblis adalah abul jin, bapaknya jin. Pendapat yang kedua, iblis adalah bapaknya setan. Jadi setan ini firqah, kelompok lain dari jin, beda ya, beda. Jadi jinnya jin, setan ya setan, artinya dia firqah, kelompok lain. Ini pendapat ya. Itu. Qauluhu kana bainal malaikati, kana bainal malaikati, dikatakan iblis adalah bapaknya jin yang dia hidup di antara para malaikat. Maksudnya adalah asyara bidzalik ila annal istisna'a munqati'un wa annahu laysa minal malaikah. Nah, musannif si mufassir mengatakan demikian, ini sebagai isyarat bahwasanya iblis bukan merupakan bagian dari malaikat. Artinya dia bukan malaikat, tapi apa? Bainal malaikah, hidup di antara bersama dengan malaikat, tapi dia bukan malaikat gitu. Tapi track recordnya luar biasa ya. Ini kalau berorganisasi banyak ini dia ya, pernah menjaga pintu surga selama 40.000 tahun, pernah bersama malaikat hidup selama 80.000 tahun. Iya, kalau buat track record mau nggak diragukan. Oh, nggak. Udah iya, dia pantas. Malaikat yang nasihatin. Coba dah. Juga ada orang baru diciptain gue suruh sujud, apa urusannya ya? Lo pengalaman gue banyak. Cuma belakang di matanya orang leher panjang, ya. Ngebango. Ya. Iya. Jadi banyak job deskripsinya banyak ya. Jadi kalau ngelamar kerja langsung diterima ini. Banyak ya. Ya, langit pertama, langit 7 aja namanya beda-beda dikenal. Iya. Banyak sampai Abid, Zahid, Arif, Al-Wali, At-Taqi, Al-Khazin, sampai Azazil. Nama-namanya coba bayang. Iya, itu ngambil paling ujung ya. Itu. Qala fil kasyaf. Itu. Berkata Sahibul Kasyaf, si pengarang kitab Al-Kasyaf mengatakan lamma ittasafa bi sifatil malaikati jama'a ma'hum fil ayat. Nah, ketika iblis itu disifati dengan sifatnya malaikat, maka akhirnya Allah menggabungkan iblis dengan malaikat. Ini fil ayat, di dalam ayat ini. Jadi kana bainal malaikat. Gitu. Karena adalah iblis itu bainal malaikat, bersama dengan para malaikat. Jadi seakan disifati sifat malaikat. Ya wajar orang dia Al-Wali, Az-Zahid, At-Taqi, semuanya sandangannya ada. Al-Arif coba bayangin. Ya kalau wali aja udah wali gimana? Al-Arif udah luar biasa ya. At-Taqi itu. Coba bayang, malaikat aja dinasihatinnya sama dia. Itu. Ya. Wahtija ila istisnaihi. Kemudian apa? Dijadikan hujah atas istisnanya, pengecualiannya iblis. Nah, wa yadullu ala dzalika qaulu ta'ala illa iblis kana minal jinni. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi jelas ya. Dari firman Allah Ta'ala ini illa iblis, ya, kecuali iblis kana minal jinni. Nah, dalam ayat lain kecuali iblis kana minal jinni, dia termasuk dari kelompok jin. Ini pernyataan langsung di dalam ayat yang lain ya, yang menyatakan bahwasanya iblis bukan malah malaikat. Wa qarrarat wa qurrirat qissatu iblis fi sab'ati mawadhi'an. Nah, kisah tentang iblis ini dalam Al-Quran diulang-ulang sampai pada 7 tempat ya. Di 7 tempat Al-Quran kisah iblis ini diulang-ulang. Pertama fil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ada kisah tentang iblis.
Wal A'rafi, di dalam surat Al-A'raf kisah tentang iblis disinggung kembali. Wal Hujri, kemudian surat Al-Hujurat ya, Al-Hijr ya, di situ juga disinggung kembali kisah tentang iblis. Wal Isra, wal Kahfi, wa Thaha, was Shad. Surat Isra, surat Al-Kahfi, surat Thaha dan surat Shad juga disinggung kembali kisah tentang iblis. Tujuannya apa Al-Quran? Allah mengulang-ulangi kisah tentang iblis sampai pada 7 surat. Tasliyatan lahu sallallahu alaihi wasallam wa ibratan li bani Adam. Tujuannya kata mufassir adalah untuk menyenangkan dirinya Nabi Muhammad dan sebagai ibrah, sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi Bani Adam. Artinya apa? Jangan sampai seperti iblis, jangan sampai terbawa langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Maka fala yaqtaru al-abidu wala yaqnatu al-aisu al-asi. Maka janganlah seorang hamba ahli ibadah terbujuk dengan tipuan iblis, dan jangan sampai orang yang maksiat berputus asa ya. Orang maksiat mengikuti langkah-langkah setan iblis, tapi jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah. Tujuannya itu ya. Yang ahli ibadah, yang hamba jangan sampai tergoda dengan iblis. Yang sudah tergoda jadi ahli maksiat jangan sampai putus asa dengan kemaksiatannya. Kenapa? Karena kalau dia mau bertobat pasti Allah terima tobatnya. Nah itu patokannya dua itu. Nah, tujuannya apa? Diulang-ulang kisah tentang iblis itu supaya jadi pelajaran. Gitu. Wa qaulu ta'ala kana minal jinni. Adapun firman Allah Ta'ala kana minal jinni adalah iblis merupakan dari kelompok jin. Ai minal fa'li. Tafsirannya ya, dari kenyataannya. Ya. Wal aqrabu al awal. Kaul pendapat yang paling benar adalah kaul yang pertama. Artinya apa? Ya, mana itu? Yang Abul Jan ya, karena bainal malaikah. Yang itu. Kalau wastakbar dan ia menjadi sombong, ayatakabbara. Lafad wastakbar min atfil illati alal ma'mul ay aba wa mutana'a likibrihi. Artinya wastakbar ayat abah, ia tidak mau, wamtana'an dan mencegah dirinya untuk bersujud, likibrihi karena kesombongannya, wasinu litakidi, huruf sin dari lafaz istakbar. Wastakbar itu sinnya punya faedah takkid untuk menguatkan kesombongannya itu.